Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Masidatu Aprilia Fajrina dan teman saya Anugerah Rizky Maulana. Saya Fani Zalina Fitriana. Saya Muhammad Yusuf Pangestu. Dalam rangka memenuhi tugas informatika dengan bintang tamu kita hari ini, Bu Nurul. Di sini kita mengambil tema mengenai penerapan norma di lingkungan sekolah. Bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama. Saya ingin tahu cerita dari panjenengan mengenai pengalaman yang paling menarik dalam mengajar pendidikan Pancasila mengenai pembahasan norma. Oke. Pengalaman paling menarik sebenarnya untuk membahas norma itu suatu pelajaran yang menarik. Karena apa? Kita mengetahui, kita bisa tahu pribadi seseorang dari orang yang satu ke orang lain. Contohnya, kita kalau di kelas 7 dulu, kalian sudah pernah mengenal yang namanya norma. Ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Tentunya dari bermacam-macam norma ini, kalian bisa melihat atau mengetahui bagaimana bentuk penerapan normanya. Contohnya, kalau norma kesopanan, ya kita cara duduk kita. Tapi sekarang ini kan banyak sekali muda-mudi generasi kita kalau di teras ya sambil duduk-duduk, adakah yang mengetahui apa kejanggalannya yang melanggar norma? Kira-kira cara duduk? Tidak. Nah, mungkin dari cara duduk kita ya. Kemudian adakah kalian melihat di lingkungan sekitar kita, di sekolah kita tentang cara berbicara? Ya. Sebenarnya cara berbicara itu merupakan bentuk norma yang pertama harus kita ketahui. Sebab apa? Antara kalian dengan lingkungan sekolah, dengan kepala sekolah, dengan warga sekolah harus ada apa? Tingkatannya. Ya. Mungkin ada lagi. Contohnya apa? Ada yang tahu? Dari cara berpakaian. Itu juga bisa membuktikan bahwa kita sudah menerapkan norma yang ada di lingkungan sekolah kita. Mungkin ada kesulitannya panjenengan dalam mengajarkan bab norma kepada siswa, Bu? Kalau kesulitan itu sebenarnya ya ada. Karena apa? Karena norma itu ada hubungannya dengan pelajaran Pancasila, itu berhubungan dengan budi pekerti. Kesulitannya apa ya kira-kira? Saya kira dari ada anak yang anak cuek. Nah, ada yang anak cuek, kemudian mungkin juga dari lingkungan tempat tinggal mereka. Karena di lingkungan tempat tinggal mereka yang kurang mengenal norma, masuk ke dalam sekolah yang diterapkan penerapan norma. Itu jadi kesulitannya apa? Mungkin dari lingkungan tempat tinggal mereka, atau mungkin kesadaran atau sikap mereka yang cuek tentang sikap dan tingkah laku mereka. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Menurut Ibu, mengapa norma menjadi bagian penting dalam pendidikan Pancasila? Norma adalah bagian terpenting dalam pendidikan Pancasila. Karena apa? Karena pendidikan Pancasila merupakan pendidikan budi pekerti. Ya, seperti nanti, seandainya kamu sepandai apapun, nilaimu sebagus apapun, kalau kamu tidak punya attitude, tidak punya norma, apa itu sudah bisa dikatakan bisa budi pekertinya baik? Tidak. Berarti kan yang paling utama di dalam pendidikan Pancasila adalah mendidik. Guru itu
tidak hanya memberi ilmu pengetahuan, tetapi juga mendidik kalian agar menjadi karakter yang berbudi. Sehingga di sini dibutuhkan pendidikan norma di dalam pendidikan Pancasila agar kalian bisa menerapkan budi pekerti yang baik. Ada lagi pertanyaan? Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat menjelaskan konsep norma kepada siswa? Nah, menjelaskan konsep norma ini. Saya punya konsep seperti ini misalnya. Tapi ada siswa yang istilahnya dia semau gue. Tahu istilah semau gue? Nah, Kayak siswa seenaknya. lah, saya gini Bu, saya mau ini, kayaknya saya mau sikap gini kan semau gue. Nah, itu adalah tantangan terbesar. Atau mungkin di sekolah sama di lingkungan keluarga, karena kalau di sekolah yang menjadi orang tua kalian adalah Bapak Ibu guru, kalau di rumah orang tua kalian. Nah, kalau sudah di sekolah nanti diberi pendidikan tentang norma, kalau di rumah tidak diterapkan juga sama saja, tidak ada manfaatnya. Ada lagi? Ada. Bagaimana penerapan norma bisa membentuk karakter siswa di sekolah? Kalau bagaimana penerapan norma bisa membentuk karakter siswa di sekolah? Karena apa? Norma itu suatu istilahnya gini, di dalam mencapai cita-cita, kalau kalian nanti mencari pekerjaan atau apa, yang pertama dilihat bukan attitude lebih dulu, kemudian baru akademiknya bagaimana, keterampilannya bagaimana, sehingga di sini di sekolah dituntut agar yang lebih utama adalah tentang budi pekerti atau norma, sehingga kalian bisa membedakan mana yang harus kamu lakukan, mana yang tidak harus kamu lakukan, mana yang pantas atau tidak, mana ucapan yang benar, mana cara berpakaian yang benar, mana cara yang melakukan tingkah laku yang benar, yang cocok dengan lingkungan kita, terutama kita kalau dihubungkan dengan Pancasila, kita harus sesuai dengan Pancasila. Ada lagi? Apakah pendidikan norma itu cukup diajarkan di sekolah atau harus diajarkan di rumah juga? Kalau pendidikan norma harus dilakukan di semua bidang, di sekolah, di rumah, di masyarakat pun harus ada, di negara pun juga harus ada pendidikan norma. Jadi tidak hanya di keluarga, terus di masyarakat. Karena apa? Karena kamu harus setiap hari juga bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga paling tidak kamu menilai masyarakat itu, dinilai seseorang itu misalnya cara berpakaian. Kalau kamu berpakaian menurut kamu bagus, saya pakaian ini sudah bagus Bu, pantas Bu, ini lo bagus. Tapi menurut masyarakat itu kurang bagus. Nah, berarti kan harus tidak hanya di sekolah saja, tidak hanya di keluarga saja, tapi di semua bidang kehidupan. Apakah penerapan norma itu juga perlu dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar? Mungkin kayak dari pertemanannya, keluarganya, seperti itu. Betul. Nah, betul, pertanyaan yang bagus. Apakah norma itu harus mendapat dukungan dari, harus itu? Karena ya itu tadi contohnya, misalnya di sekolah diterapkan norma, misalnya cara berpakaian, kalau di rumah orang tua tidak mendukung, biarkanlah pakaian seperti itu, kan sekarang sudah modern. Misal saya yang perempuan pakai baju, itu kan kalau di rumah tidak apa-apa. Sekarang ini kan banyak orang tua itu kalau anaknya masih TK, masih kecil-kecil, anak cewek-cewek itu dipakai celana pendek, kan kelihatan lucu, menurut orang tuanya lucu. Tetapi di sisi lain
apakah hal itu tidak mengundang hal-hal yang buruk? Nah, misalnya kan banyak sekarang ini pelecehan karena melihat gemoy anak ini dicubit atau sehingga di sekolah pun diajarkan mana yang boleh dipegang, mana yang tidak boleh dipegang. Jadi harus semua mendorong, mempunyai dukungan, memberi dukungan pada penerapan norma. Baik orang tua, kepala sekolah, kepala desa, siapapun harus memberi dukungan terhadap penerapan norma. Terima kasih. Ada Mungkin lagi? dari Mas Rido ada lagi. Ada. Menurut Ibu, apa tanda bahwa seseorang memiliki kesadaran norma yang kuat? Nah, bagaimana kita melihat seseorang itu mempunyai kesadaran norma? Biasanya, misalnya cara berbicara ya kita. Kalau kita bertamu saja, kita lupa karena kita sama-sama anak remaja, biasanya tertawa-tawa, cara duduknya begitu. Tapi kalau mereka tahu tuan rumahnya melihat dengan gerakan mata atau apa itu kan, terus dia sadar itu bisa. Pokoknya kita berarti penerapan norma itu tidak berbatas, itu setiap apa yang kita lakukan, melangkah apapun kita harus ada norma, ada attitude, mulai dari cara menjaga ucapan, bagaimana tangan kita, bagaimana kaki kita, bagaimana telinga kita, semua harus sesuai dengan attitude. Kalau melihat dari lingkungan yang ada di sekolah gitu, apakah penerapan norma di lingkungan SMP PGRI 1 Kasemban itu sudah berjalan dengan baik? Di lingkungan SMP PGRI Kasemban ya ada kira-kira 10% lah yang belum bisa menerapkan norma dengan baik. Ya mungkin itu tadi karena kurang adanya dukungan dari lingkungan mereka, baik lingkungan keluarga, pertemanan mereka itu ada. Makanya kita kalau saya sering mengutarakan bahwa kita kalau berteman harus dengan yang sekufu, harus yang sepadan. Kalau kamu seorang pelajar harus berteman dengan seorang pelajar. Ibaratnya ada pepatah, bertemanlah, misalnya kalau kamu berteman dengan penjual minyak wangi, kamu akan kecipratan wanginya. Kalau kamu berteman dengan penjual ikan asin juga ikut amis. Nah, misalnya saja kalau ini Mas Rizky ini anak yang baik, misalnya ya attitude-nya bagus, tapi di rumah dia bertemannya dengan yang kurang bagus, sehingga masyarakat gini, loh Rizky temannya jelek, kurang bagus, berarti Rizky ini anak yang nakal. Padahal sebenarnya Rizky nggak nakal, karena apa? Karena pertemanannya itu tadi. Berarti dari pertemanan juga sangat mempengaruhi penerapan norma. Iya, betul itu. Nah, makanya sekarang cobalah kita belajar. Bukan kita pilih-pilih teman, tapi pandai-pandailah kalian memilih teman. Teman yang bisa membawa kamu. Kalau kamu ada kekurangan, oh saya ini ada kekurangan ini. Berarti kamu harus mencari teman yang lebih, sehingga kamu bisa belajar dari teman baru tersebut. Mungkin sebagai penutupan guys Bu, Ya. Bu Nurul bisa memberikan mungkin satu pesan penting kepada siswa tentang pentingnya norma. Ya, oke. Pesan saya, dimanapun kamu berada, setinggi apapun nanti kamu jabatannya, seberapa banyak apa yang kamu punya, tetap nomor satu yang paling tinggi adalah attitude. Dengan attitude itu, kamu bisa menjadi orang yang nomor satu. Ya, oke. Terima kasih Bu atas bantuannya kepada kita. Mungkin kita hanya bisa berucap terima kasih kepada jenengan. Ya, semoga kalian nanti menjadi generasi-generasi yang bisa menjadi suri tauladan dalam beretitude. Mungkin bisa kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.